Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Semoga di pagi hari ini kalian sehat selalu. Jangan lupa di masa pandemi ini kalian harus jaga kesehatan dengan cara memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa anak-anakku untuk berolahraga. Sebelum kita belajar, anak-anakku yang soleh dan solehah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Sebelum kita ke materi selanjutnya, apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ya, benar. Benda-benda di sekitar kita. Sebelum kita ke materi, anak-anak harus tahu tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Untuk tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, yang pertama, melalui kegiatan membaca, siswa dapat menganalisis ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati teks tentang masalah lingkungan, siswa dapat memecahkan masalah sederhana tentang lingkungan tempat tinggalnya dan saran penyelesaiannya dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran matematika, yang pertama, melalui kegiatan mengamati masalah dalam cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan cacah yang hasil kali baginya diketahui dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati contoh, siswa dapat membuat pembagian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran SPDP yaitu 1. Melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi teknik lipat dalam sebuah karya dengan tepat. Melalui kegiatan melihat gambar di YouTube, dapat mengenal teknik lipat. Siswa dapat membuat karya dengan tepat. Materi pembelajaran pada tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Itu termasuk pada kegiatan melaksanakan kewajiban. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Nah, itu adalah contoh daripada sudah mendapatkan hak sebagai warga negara. Baiklah anak-anakku, sekarang kita ke materi yang pertama yaitu tentang kalimat saran dalam teks. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang arti dari kewajiban dan hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Untuk arti dari kalimat saran yaitu merupakan kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan saran, pendapat, ataupun anjuran bagi orang lain.
Di sini ada contoh kalimat yang menunjukkan saran. 1. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. 2. Mereka juga seharusnya membuang sampah-sampah pada tempatnya. Yang ketiga, sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Yang keempat, Benny ingin mengajak teman-temannya untuk peduli sampah. Di sini ada gambarnya. Ya, mengerti anak-anak? Baiklah anak-anakku, ayo membaca. Bacalah teks berikut ini dengan percaya diri. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Baiklah anak-anak, setelah membaca teks di atas tentang lingkungan hijau, maka garis bawahi masalah yang ada pada teks dengan rapi. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalahnya. Nah, untuk menulis, apakah kita berhak mendapatkan lingkungan yang sejuk? Apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana cara menyelesaikannya? Diskusikan dengan kelompokmu. Tulislah hasil diskusimu di buku tulismu. Untuk materi yang kedua yaitu tentang matematika. Ibu akan menjelaskan tentang hasil bagi dua bilangan cacah. Di sini ada teks bacaan. Ibu Ida, seorang guru kelas 3 di sebuah SD. Ibu Ida pintar membuat kue. Ibu Ida membuat bermacam-macam kue untuk acara 17 Agustus di sekolah. Jumlah kue yang dapat dibuat adalah 90 kue. Di sekolah tempat Ibu Ida mengajar, terdapat kelas 3A, 3B, dan 3C. Berapakah kue yang dibagi setiap kelasnya? Jumlah kue seluruhnya sama dengan 90 kue. Untuk kelas 3 ada 3 kelas, yaitu 3A, 3B, dan 3C. Untuk jumlah yang harus dibagi setiap kelas, yaitu 90 dibagi 3. Yaitu sama dengan 30 kue. Maka setiap kelas mendapatkan jumlah 30 kue. Untuk soal berikutnya yaitu 1. Titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 50. 2. Titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 50. Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah 1. 50 dibagi 1 sama dengan 50. 2. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Itu adalah dua kemungkinan yang isi hasil baginya itu adalah 50. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari materi matematika di atas, ayo kita berlatih. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanami adalah pohon angsana. Hari ini, kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Cobalah hitung beberapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Banyaknya kelurahan yaitu 10. Banyaknya bibit berapa? Jatah untuk satu kelurahan berapa? Langkah penyelesaiannya,
Tentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Tentu jatah pohon setiap kelurahan, yaitu atau banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Kemungkinan yang pertama, banyak bibit pohon dibagi jatah pohon sama dengan banyak kelurahan, yaitu 10. Kemungkinan yang lainnya lagi, banyak bibit atau jatah pohon dan sama dengan banyak kelurahannya 10. Jadi anak-anak silahkan kalian mengisi dari soal latihan ini. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang SPDP. Ayo mencoba. Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Ini termasuk pada teknik melipat. Bantulah Dayu membuat topi. Gunakan kertas koran bekas, perhatikan urutannya. Yang pertama, ambil selembar kertas koran. 2. Lipat kertas koran menjadi 2 bagian, sisi yang terbuka berada di bawah. 3. Lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. Yang keempat, lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas, lalu tekan. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian boleh lihat contoh teknik melipat di link YouTube berikut. Ya. Setelah itu,
Pakein double tip. Baiklah anak-anakku yang manis, masih tetap semangat belajarnya? Setelah kalian mempelajari teknik melipat, kalian sebaiknya belajar membuat teknik melipat membuat topi, seperti perintah yang ada di LKPD. Baiklah, ayo anak-anakku, mari kita coba mengisi soal LKPD-nya. Klik link di bawah ini ya. Ya, mari kita mengerjakan soal daripada LKPD-nya. Terima kasih anak-anakku, kalian telah mengikuti materi pembelajaran hari ini dengan sepenuh semangat. Dan selalu tetap jaga kesehatan, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.